Teman-teman, ada kasus overcurrent. Nah, overcurrent itu perjalanan analisanya seperti apa? Jangan main justice dulu ya. Di PMY itu sangat detail untuk menjelaskan kasus to kasus secara step by step. Melalui gambar-gambar yang tentu logikanya Anda dapat. Jadi begini teman-teman, penyebab overcurrent itu ada perjalanan ya. Jadi kalau di Ryzen itu nanti semua sinyal itu diolah oleh promotori, baik nanti berupa sinyal-sinyal sensor deteksi ataupun nanti laporan-laporan itu masuknya kepada promotori. Itu kalau Ryzen. Sementara kalau nanti kita Intel tentu ada PCH. Nah, sebetulnya perjalanan sinyal overcurrent atau yang menyebabkan overcurrent itu seperti apa? Tentu Anda harus paham perjalanan dari konektor atau USB konektor ya. Mungkin rusak di sini. Atau dia terpasang ISD-nya. Mungkin ISD-nya protek atau short ya diodanya itu. Atau dioda EMI atau mungkin proteksi EMI-nya. Atau kapasitornya ngefong. Jadi ini komponen ini bisa dari soketnya, ISD-nya dioda ISD, kemudian ada EMI proteksi jalur data, atau kapasitornya kering ngefong, oke, atau nanti sinyal. Jadi sinyal-sinyal yang nanti melalui sebuah proses pengolahan sinyal dalam bentuk logik nanti ya. Dan sinyal itu nanti akan sampai kepada PCH. Itu adalah perjalanan bagaimana sinyal overcurrent itu muncul atau penyebabnya di situ. Bisa kita jelaskan dari mulai sumber itu nanti melewati sebuah sekring. Mungkin sekringnya lemah, mungkin R-nya pembagi ini ada yang melar ya. Jadi itu juga bisa menjadi penyebab overcurrent karena ada resistor melar. Jadi selain dari komponen-komponen fisik yang ini, juga dari sinyal. Jadi sinyal-sinyal itu nanti akan ada dioda proteksi atau nanti dalam bentuk kamu harus ngurut satu persatu ini. Jadi ISD-nya dari EMI-nya nanti Anda harus cek satu persatu sampai nanti mungkin karena ada tegangan yang ngedrop atau nanti karena ada sekring putus atau dan ini segala macam ini harus dicek satu persatu. Itu ya. Jadi kita mulainya dari soketnya, mungkin sekringnya, atau mungkin sinyal-sinyal overcurrent, OC overcurrent. Nanti Anda harus ukur satu persatu ini dari mulai USB overcurrent 1, 2, 3, 4. Itu nanti ada lagi. Nanti ada USB ini sama juga USB 56. Anda cari semua sinyal-sinyal ini. Jadi sinyal itulah yang nanti akan sampai kepada PCH. Nah, ini di dalam PCH nanti Anda ujung-ujungnya adalah sinyal-sinyal ini yang menuju ke PCH. Anda harus cek satu persatu. Kalau Anda sudah cek ini kok tetap masih muncul overcurrent, bisa juga overcurrent disebabkan oleh karena alert atau dari RAM atau dari PCH itu sendiri. Anda harus sinyal alertnya harus dicari. Itu poinnya ya Mas ya. Jadi poin-poin ini harus dicek satu persatu. Memang agak sedikit kompleks, di mana nanti sinyal itu yang bakal ketemu. Nah, ini contoh di sini adalah terjadi overcurrent. Overcurrent yang muncul di sini, tegangan yang ada di sini dia bernilai 0. Tegangan yang ada di sini dia bernilai 0. Oke, kita nyalakan. Oke, nyala ya. Ini 0 ya, di sini 0. Kalau tegangan yang di sini sudah normal, ini muncul 5 volt. Ini muncul 4,8. Ini masuk ngedrop sebetulnya.
Tapi ini mungkin karena sebab ya, karena ada penyebab utamanya. Nah, yang menjadi masalah adalah jalur ini. Jalur yang di sini dia 0 ya, ini ya, 0. Oke, ini 0, tidak muncul. Atau yang ini kena imbas juga, yang ini. Yang ini kena imbas, dia munculnya juga rendah. Oke, 3,6 volt. Nah, dari sini bisa kita telusuri, mengukur tegangan. Kita menggunakan tentunya board view ya Mas ya. Ini ada board view-nya. Di sini yang akan kita ukur adalah, karena tadi masalahnya ada di sini, saya mau mengukur yang ini, fuse yang ini, fuse F2. Kita ukur. Kalau nanti fuse ini ngedrop, kita curiganya kapasitor ini. Jadi diulang lagi. Kalau di sini muncul 5 volt tapi di sini ngedrop, ya bisa saja kapasitor yang kecil-kecil, tapi nanti cenderung kapasitor yang besar yang harus kita eksekusi. Nanti contohnya ini Mas. Jadi kalau Anda nanti ketemu misalnya seperti ini, oke. Kita ukur mulai dari 5 voltnya. Ini di sini sumber 5 voltnya ada. Jadi di sini sumber 5 voltnya ada. Kita ngukur yang di sini. Nah, di sini munculnya nggak stabil ya. Ini juga munculnya masih 4,6. Oh, ini sudah muncul ini. Tadi nggak muncul. Kita ulang lagi. Nggak muncul ya. Kita ngukur di sini. Nah, ini nggak muncul ini. Nah, ini munculnya kerendah ya, 2,3. Oh, tadi yang ini ya. Kalau yang ini munculnya normal. Ini munculnya 4,9 yang ini. Berarti ada masalah yang ini karena rendah, kita curiga kapasitor ini kering. Ini dia cuma munculnya 2,3, berarti kapasitor ini ngefong. Itu ya penjelasannya Mas, karena dia nggak muncul di situ. Kalau memang bukan dari sini, berarti nanti kapasitor kecil-kecil kita hilangkan. Kapasitor kecil-kecil itu kita hilangkan. Tapi biasanya penyebab utamanya ini kering. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Thank you.